Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala di kesempatan kali ini. Di pertemuan pertama, insyaallah kita akan mulai membahas salah satu kitab, yang mana kitab ini adalah merupakan kitab yang wajib kita pelajari sebagai seorang muslim. Kenapa? Karena kitab ini berkaitan dengan adab kita atau interaksi kita terhadap Al-Quran. Kitab yang akan kita bahas di kajian kali ini adalah kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Jadi adab-adab penghafal Al-Quran. Tentunya tidak semua dari kita adalah termasuk dari penghafal Al-Quran. Namun tidak diragukan lagi, setiap orang yang mana ada keimanan dalam hatinya, tentu dia akan berusaha atau ada keinginan dalam dirinya untuk menjadi salah satu daripada penghafal Al-Quran. Seperti yang kita ketahui ya ikhwah, bahwasanya Al-Quran adalah merupakan firman Allah Ta'ala, adalah merupakan kalamullah Azza wa Jalla, yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bahkan ketika kita membacanya ini akan menjadi ibadah. Akan menjadi ibadah. Bukan hanya sekedar membaca, tetapi mendengarkan orang yang membaca Al-Quran, maka itu termasuk ibadah. Kita akan mendapatkan pahala dari itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda berkaitan dengan Al-Quran tadi, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf di Al-Quran, falahu hasanah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi'asyri amthaliha, dan satu kebaikan ini akan dilipat gandakan, ya, akan dilipat gandakan 10 kali. Namun Nabi SAW melanjutkan lagi ayat tadi, la aqulu alif lam mim harfun. Nabi SAW menjelaskan, saya tidak mengatakan bahwasanya alif lam mim harfun, tidak. Tetapi alif harf, lam harfun, wa mim harfun. Ada alif itu satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Artinya ada 3 huruf di situ, ada 3 kebaikan dikalikan 10. Itu kalau kita hanya membaca kalimat alif lam mim. Bagaimana kalau seandainya kita membaca surat Al-Fatihah, membaca surat Al-Baqarah, dan surat-surat yang lainnya, tentu akan sangat banyak sekali pahala yang akan kita dapatkan. Ternyata mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih mudah. Dengan apa? Dengan kita memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran. Oleh karena itu di kesempatan kali ini pembahasan kita yang seperti tadi Ana sampaikan, yaitu berkaitan dengan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Jadi adab-adab penghafal Al-Quran. Nah, di dalam kitab ini ada beberapa bab yang insya Allah akan kita bahas terperinci satu persatu. Yang pertama adalah bab berkaitan dengan min fadilati tilawatil Qur'ani wa hamalatihi, yaitu fadilah dari membaca Al-Quran, wa hamalatihi, dan menghafalnya. Nah, tentu kita tahu bahwasanya membaca Al-Quran, mengkajinya, menghafalnya, itu mempunyai fadilah yang sangat besar, yang sangat banyak. Kita sedang mengkaji, membaca kalamullah. Tentunya ini adalah hal yang sangat besar. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan fi tarjihil qiraati wal qari'i ala ghairiha, yaitu kelebihan atau keutamaan orang yang membaca Al-Quran dari yang lainnya. Jadi orang yang senantiasa membaca Al-Quran, tentu dia akan mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan orang-orang lain yang mana mereka tidak membaca Al-Quran.
Kemudian yang ketiga, bab yang ketiga, fi ikrami ahlil Qur'ani wan nahyi an adzaihim. Nah, yaitu berkaitan dengan menghormati dan memuliakan ahlul Qur'an, golongan Al-Qur'an atau orang-orang yang mereka menghafal Al-Qur'an, wan nahyi an adzaihim, dan larangan untuk mencelakai mereka atau mengganggu mereka. Bab yang keempat yang insya Allah akan kita bahas pula adalah berkaitan dengan fi adabi muallimil Qur'ani wa muta'allimihi, yaitu berkaitan dengan adab orang yang mengajarkan dan belajar Al-Qur'an. Sebagai seorang muslim kan tentu kita wajib untuk belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an tersebut. Kepada siapa? Ya kepada orang-orang yang terdekat dengan kita. Kepada anak kita, orang tua kita, saudara kita. Maka kita mempunyai kewajiban untuk mengajarkan Al-Quran tersebut. Walau hanya sekedar membaca Iqra atau membaca surat-surat pendek. Nabi SAW juga menyebutkan dalam sebuah hadisnya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang apa? Mengajarkan Al-Quran atau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ini sabda Nabi SAW berkaitan dengan fadilah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Kemudian selanjutnya, fi adabil qiraati, adab-adab dalam membaca Al-Quran. Ya, fi adabi hamilil Qur'ani wa thawabihi. Nah, tadi yang keempat ya, yang kelima, yaitu adab penghafal Al-Quran dan pahalanya. Nah, adab seseorang yang menghafalkan Al-Quran dan pahala yang akan dia dapatkan ketika dia menjadi seorang penghafal Al-Quran. Kemudian al-babus sadis. Nah, bab yang ke-6, fi adabil qiraati, adab berkaitan dengan membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran itu butuh adab-adab yang harus kita pelajari. Tidak seenaknya kita belajar atau membaca Al-Quran. Ada waktu-waktu tertentu atau keadaan-keadaan tertentu yang kita dilarang untuk membaca Al-Quran. Maka kita harus tahu akan hal tersebut. Kemudian selanjutnya, al-babus sabi'u, ya, bab yang ketujuh, fi adabin nasi kullihim ma'al Quran. Ya, adab seluruh manusia ketika mereka berinteraksi dengan Al-Quran. Ketika mereka berinteraksi dengan Al-Quran. Kemudian selanjutnya, fil ayati was suwari al-mustahabbati fi awqatin wa ahwalin makhsusatin. Yaitu berkaitan dengan ayat-ayat dan surat-surat al-mustahabbah yang disunnahkan. Fi awqatin wa ahwalin, di waktu tertentu dan di keadaan tertentu. Nah, ini ada surat-surat tertentu yang bisa kita hafal, yang bisa kita baca. Kita sudah tahu bahwasanya sebelum tidur kita disunnahkan untuk membaca surat-surat tertentu, di antaranya surat Al-Mulk dan surat-surat yang lainnya. Kemudian di waktu tertentu ada juga kita diperintahkan atau disunnahkan untuk membaca surat tertentu. Nah, ini harus kita pelajari dan kita ketahui sehingga kita bisa mempraktekkan dalam bacaan kita atau dalam keseharian kita. Dan yang kesembilan, al-babut tasi'u fi kitabatil Qur'ani wa ikramil mushafi. Nah, ini berkaitan dengan riwayat penulisan mushaf Al-Qur'an. Mungkin sebagian ikhwah juga tahu ya, ada beberapa Al-Quran itu yang berbeda. Misalkan di sini ada Quran dengan penulisan Madinah. Kemudian ada Quran lagi, Quran dengan penulisan gaya seperti Indonesia, yang seperti tulisan khat tangan. Nah, di pembahasan ini itu lebih umum lagi dan lebih detail lagi, insya Allah kita akan bahas. Berkaitan dengan kitabatil Qur'ani wa ikramil mushafi. Jadi riwayat penulisan mushaf Al-Quran dan bagaimana kita itu memuliakan Al-Quran tadi. Jadi menaruh tuh Quran dan yang lainnya ini harus kita pelajari. Bukan hanya Al-Quran itu kita beli kemudian kita biarkan, kita letakkan dimanapun. Nah, ini tidak diperbolehkan. Di situ ada adab-adab kita dengan Al-Quran. Taib.
Dan ini insya Allah bab-bab yang akan kita pelajari berkaitan dengan adab dalam penghafal atau adab penghafal Al-Quran. Dan insya Allah pembahasannya lebih detail akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Bab yang pertama insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya adalah berkaitan dengan fadilah tilawatil Qur'ani wa hamalatihi, yaitu keutamaan membaca Al-Quran dan menghafalnya. Nah, insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Sekian dari kita, dari ana berkaitan dengan muqaddimah di kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Semoga dengan adanya kajian ini, dengan adanya mudzakarah ini, bisa kita gunakan untuk meningkatkan ilmu kita dan interaksi kita terhadap Al-Quran sesuai dengan adab-adab yang disunnahkan oleh Nabi SAW. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.